fiha. Kita sudah belajar khabar, ma huwal khabar wal insya, kalam khabar wa kalam insya, wa ma huwa al-ijaz wal itnab, al-hadaf wal dzikr, kadzalika al-amr, an-nahyu wa hakadha yani. Wa kadzalika wadhaifu ma'aniha al-mukhtalifah binisbati wuqu'i al-lafzi fil kalimah atau fil jumlah. Wa fi hadhihi al-fursah nahnu sanadrus ilm al-bayan wa ilm al-badi'. ما التركيز من علم البيان؟ علم البيان يتركز أو يختص بتصوير المعنى بأساليب مختلفة. Ilmu bayan itu fokus kepada bentuk makna atau fokus makna yang ditentukan oleh uslub, gaya bahasa yang berbeda. Oleh karena dalam konteks ilmu bayan, balaghah itu lebih dekat disebut dengan stilistika. Ilmu tentang gaya bahasa. Wa fiha sanadrus 'an at-tashbih wal isti'arah wal kinayah wal majaz. Yang akan kita bahas di dalam ilmu bayan itu tashbih. Tashbih itu artinya perumpamaan, merumpamakan satu benda atau satu objek dengan objek yang lain. Kamitsli qara'na al-madah lin-nabi fil barzanji anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun. Engkau laksana matahari, engkau laksana rembulan. Hanya saja dalam contoh anta syamsun wa anta badrun itu dihilangkan adatu tashbih, dihilangkan semua tashbih. Sehingga disebut dengan tashbih baligh. Seolah-olah kata itu tidak lagi ingin mengumpamakan, tapi engkau adalah matahari, engkau adalah rembulan. Nah, itu tashbih. Nanti pembagian-pembagian tashbih juga banyak ya, yang akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Tapi secara khusus bahwa pembahasan kita nggak banyak. Tashbih, isti'arah, makna hakiki, makna majazi, kemudian kinayah. Nah, kalau isti'arah ini salah satu dari unsurnya itu berasal dari tashbih. Berasal dari tashbih, tapi dihilangkan musyabbat, musyabbatnya dipinjam ya, oleh satu uslub namanya isti'arah. Kemudian majaz. Majaz itu makna kiasan. Makna yang tidak sesuai dengan makna aslinya itu majaz. Kepala sekolah, kepalanya terbentur ya, pintu. Ada dua kata kepala di situ. Ada kepala sekolah dan ada kepala sekolah. Kepala sekolah. Nah, itu satu kepala maknanya majazi, satu kepala maknanya hakiki. Kepala sekolah itu maknanya majazi, pimpinan artinya. Sementara kepala yang pertama itu maknanya hakiki, makna asli. Nah, itu nanti dibahas di dalam pembahasan majaz. Lalu kemudian ilmu al-badi' yakhtassu bi jamalil uslub wa ta'thiril iqa'. Fokus kepada keindahan gaya bahasa dan pengaruh atas hal itu. Nah, dalam bahasa lain disebut dengan al-muhassinat al-badi'iyah.
yang nanti muhassinat ini dibagi menjadi al-muhassinat al-ma'nawiyah dan al-muhassinat al-lafziyah. Al-muhassinat al-lafziyah itu terbagi menjadi saja, jinas, tibak dan lain apa dan lain sebagainya. Nanti al-ma'nawiyah itu tibak dan muqabalah dan lain-lain, masih banyak. Tapi secara umum di dalam ilmu badi kita hanya membahas mengenai al-muhassinat al-lafziyah dan muhassinat al-ma'nawiyah dan bagian-bagian. Gini ya, ini ruang lingkup dari pembahasan balaghah 2 itu. Nahnu sanadrus ilmu al-bayan wa ilmu al-badi wa ma yahtawi fihim. Ilmu al-bayan. Ma huwa ilmu al-bayan? Ilmun yu'rafu bihi iradul ma'na al-wahid bituruqin mukhtalifatin fi wuduhid dilalati alaihi. Ilmu yang diketahui dengannya adanya makna satu dengan jalan yang berbeda-beda untuk menunjukkan jelasnya makna tersebut. At-tashbih, al-majaz, al-kinayah. Secara umum ini nanti. Ya, nanti teman-teman akan saya bagi kelompok berdasarkan ini. Tashbih, ya. Bayanu anna syai'an aw asya syarakat ghairuhuma fi sifatin aw aktsar. Menjelaskan, membayankan bahwa sesuatu bahwa satu sesuatu atau beberapa sesuatu itu, beberapa hal ya, memiliki hubungan keserupaan antara satu dengan yang lainnya di dalam satu sifat atau lebih banyak. Contohnya tadi anta syamsun, anta badrun. Dalam contoh itu Nabi dianggap memiliki cahaya seperti matahari yang menyinari dunia, di mana sinar hidayah Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Falidha lin nabi wal syamsi lahuma sifatani au sifatun au aktsar bi adatihi al-kaf au nahwiha malfutatun au malhudatun. Dengan menggunakan adat-adat atau perangkat tasbih berupa kaf atau sejenisnya, kaf atau ka'annama, baik itu malfudhah atau malhudhah, baik secara tersirat maupun secara tersurat. Nanti berdasarkan adat tidaknya adat ya, dibagi menjadi mursal, muakkad, mufassal, mujmal dan seterusnya. Kalau tidak ada adatnya disebut dengan tashbih baligh. Arkanu tashbih ada 4. Musyabbah, musyabbah bih, adatut tashbih, wajh syibih. Syaratnya yajibu an yakuna wajhu syibih aqwa wa azhar fil musyabbah bih minhu fil musyabbah. Ya. Ada juga nanti berdasarkan ya, wajh syibih. Itu ada tamtsil, ghair tamtsil, ada dimni, ada sarih. Nanti dibahas lebih jauh. Ada juga nanti tasbih maqlub dan ghairu maqlub. Nah, ya. Apa tujuannya? Bisa kalian baca yang nanti akan dijelaskan oleh kelompok berikutnya. Lalu majaz. Ya, majaz. Al-lafzu al-musta'malu fi ghairi ma wudi'a lahu li'alaqatin ma'a qarinatin mani'atin min iradatil ma'na al-haqiqi. Majaz itu apa? Lafaz yang digunakan atas satu makna tertentu yang dipakai karena adanya alaqah beserta qarinah yang membuatnya tidak mungkin dimaknai secara hakiki.
Contoh, misalkan saya mengatakan albir, bukan. Misalkan saya contoh begini, seekor singa mengamuk di atas mimbar, berpidato dengan sangat berapi-api. Padahal yang pidato itu albir. Tapi di mimbar saya katakan seekor singa mengamuk, berpidato, membuat para audien terpukau. Nah, itu contoh dari majaz, karena nggak mungkin ada singa berpidato. Nah, itu namanya alaqah dan qarinah mani'ah min iradatil ma'na al-haqiqi. Itu nanti contoh-contohnya majaz. Jadi majaz itu kebalikan dari makna hakiki. Kayak kepala sekolah. Itu nggak mungkin kan, sekolah itu, mana kepalanya nih? Maksudnya kepala dalam bentuk kepala hakiki. Nah, itu namanya majaz. Tidak mungkin kepala sekolah itu bentuknya kayak kepala manusia atau kayak kepala kuda, enggak. Karena itu memang makna majazi. Nanti ada al-majaz al-lughawi, ada al-majaz al-aqli. Nah, nanti ya, berdasarkan mufrad atau tidaknya, berdasarkan jumlah atau ada majaz mursal, ada isti'arah. Nanti isti'arah ini hiya tashbihu dhifa ahadu tarafaihi wa alaqatu al-musyabiha daimah. Jadi isti'arah ini masuk kategori majaz, tapi asalnya berasal dari salah satu unsur tashbih yang dibuang. Kalau majaz ini asli, tidak ada alaqah musyabihah. Jadi kalau isti'arah itu nanti dijadikan majaz karena alaqah musyabihah, kalau majaz itu alaqah ghairu musyabihah. Nah, isti'arah ini nanti ada isti'arah tasrihiyah makniyah, ada isti'arah asliyah tabaiyah, ada isti'arah murasyahah mujarradah mutlaqah. Ya, itu. Ini tentang majaz. Kinayah. Kinayah itu kayak bahasa anak kerennya itu kayak kode, ngasih kode gitu ya. Itu kinayah. Sebagai contoh, misalkan gini, ada seorang perempuan, suaminya meninggal, berarti kan janda. Ada orang itu kepengin menikahi dia, tapi karena masih masa iddah itu nggak boleh. Tidak boleh dilamar, sehingga boleh menggunakan kinayah. Kiasan. Ya, itu kinayah. Contoh begini. Mbak, setelah selesai iddah, jangan bukakan pintu untuk siapapun. Ini kalau perempuannya cerdas, dia tahu bahwa ya tolong nanti kalau saya datang setelah selesai iddah, bukan pintu hanya untuk saya. Kalau ada laki-laki lain, ya jangan dibukakan. Itu maksudnya nanti mau dilamar. Atau gini, ada mas-mas datang ke rumahnya Arij. Ya. Lalu dia bilang begini, dilalah Arij ngasih kopi ke mas-mas itu ya, ke Bagus misalkan. Lalu Bagus bilang ini, Masya Allah, ini kopi ternikmat yang pernah saya rasakan. Itu maksudnya bisa jadi bukan kopinya yang nikmat, tapi dia kepengin yang selalu bikinkan kopi itu Arij. Nah, itu namanya kinayah. Nah, di ilmil bayan yang akan kita bahas itu nanti 3 hal ini ya. Tashbih, majaz, kinayah. Lalu ini saya lewati aja karena mirip dengan yang tadi ya. Ilmul badi. Ilmu badi itu hanya membahas 2 hal. Satu, al-muhassinat al-lafziyah. Yang kedua, al-muhassinat al-ma'nawiyah.
nanti al-muhassinat lafziyah ini ya, keindahan-keindahan suatu prosa ataupun sastra, ya, nasar maupun adab yang terdapat di dalam sebuah bisa berupa sajak, bisa berupa yang ada dalam huruf akhir suatu kalimat. Sajak lah sudah menjadi bahasa Indonesia ya. Kalau kalian baca surat terakhir dari Al-Quran, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwassisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Semuanya sin, itulah saja. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. La, semua itu saja. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Ha itu namanya saja. Itu keindahan lafaz. Nanti ada jinas, nanti ada iktibas yang akan dibahas oleh teman-teman semuanya. Lalu ada juga al-muhassinat al-ma'nawiyah. Jinas tibak. Tibak. Wa al-jam'u baina syai'i wa didduhu. Mengumpulkan dua hal. Ya, antara sesuatu hal tersebut dengan kebalikannya. Inna ma'al usri yusron. Usrun yusrun. Usri itu artinya kesulitan. Yusrun itu artinya kemudahan. Ini digabungkan, itu namanya tibak. Ya. Kalau teman-teman semuanya. Nanti saya akan kirimkan ke grup kelompok apa membahas apa. Nanti saya susunkan kelompoknya ya. Gitu. Lalu saya akan melanjutkan mengenai RPS ya, RPS yang ini ya. Bisa kalian lihat juga di Siska, sudah saya upload di sana. Ya. Ini materi-materinya. Mulai dari materi 1 kita sekarang hari ini adalah studi ada khalil ilmi bayan, nanti tashbih, nanti ada jenis-jenis tashbih untuk kelompok 3 dan 4. Kelompok 5 nanti al-haqiqah wal majaz. Kelompok 6 dan 7 nanti ada pembagian isti'arah. Kelompok 6 nanti isti'arah tasrihiyah makniyah. Kelompok 7 isti'arah asliyah tab'iyah atau kelompok 6 gitu ya. Lalu nanti berikutnya ada majaz mursal, ada isnad al-majazi, ya. Lalu ada kinayah, ya. Lalu ada at-tauriyah, ya. Ada tibak dan muqabalah, ada al-jam'u wa tafriq, ya, tadi ya. Kemudian ada jinas, ada al-iqtibas was saja. Kita akan kuliah selama 14 kali pertemuan, ditambah UTS dan UAS, total menjadi 16 kali pertemuan. Selama masih pandemi dan belum ada pemberitahuan dari, kita akan kuliah melalui online, melalui Google Meet dan lain sebagainya sesuai dengan kesepakatan kita nanti. Seperti biasa, penilaian itu nanti keaktifan di kelas, ya. Kemudian UTS, kemudian UAS dan absen. Sama ada tugas. Oke. Sebagai pengantar, saya kira itu. Barangkali ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan.
Kosmanya siapa ini? Prinsip Nurul Sulfiana, Pak.